Selamat pagi Bapak Ibu, saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu. Suara saya kedengaran jelas Ibu, Bapak? Jelas Ibu. Oke. Saya izin share screen untuk materi pembelajaran, materi mata kuliah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Silakan Ibu. Jadi untuk mata kuliah pelajaran hari ini, saya akan menyampaikan tentang project management, di mana untuk project management ini ada 4 SKS, dan untuk program studi pembelajaran yaitu program studi sistem informasi, dan perkenalkan saya Ibu Indriani dari ITB Stikom Bali. Untuk pokok bahasan materi yang nantinya saya akan sampaikan ke mahasiswa, Bapak Ibu, jadi untuk pokok bahasannya nanti saya akan melakukan pengenalan tentang manajemen proyek itu sendiri. Jadi nanti saya akan memfokuskan tentang manajemen proyek. Lalu materi dari pengenalan manajemen proyek yaitu ada beberapa materi yang nanti saya akan sampaikan, di mana diantaranya yang pertama tentang definisi dari manajemen proyek. Lalu yang kedua materi yang nanti saya sampaikan yaitu berupa tool dan teknik manajemen proyek. Terus yang ketiga yaitu berupa materi peran manajer proyek. Lalu untuk tujuannya sendiri, jadi tujuan mata kuliah yang nanti saya sampaikan ada 2 tujuan, di mana yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep proyek, manajemen proyek. Lalu yang kedua adalah tujuannya mahasiswa dapat menjelaskan peran dari manajer proyek. Dan untuk aktivitas mata kuliah nanti saat pembelajaran nanti seperti biasa saya sebagai pemberi materi, dosen menjelaskan konsep dari manajemen proyek itu sendiri. Lalu setelah dari materi kita adakan sesi diskusi dan sesi tanya jawab terhadap mahasiswa jika ada yang pertanyaan setelah pemberian pemaparan materinya. Kemudian untuk referensi bukunya Ibu, Bapak, jadi di sini saya menjadikan ada beberapa buku yang dijadikan untuk referensi sebagai pengantar pembelajaran manajemen proyek, di mana yang buku pertama itu tentang Squalby pada tahun 2005, di mana berjudul Information Technology Project Management, edisi keempat, Thomson Learning. Dan yang buku kedua sebagai referensi saya yaitu berjudul tentang A Guide to the Project Management Body of Knowledge dari PM Book Guide, dari Project Management Institute, Pennsylvania, USA. Dan yang ketiga, referensi yang saya gunakan yaitu dari John and Nicholas Hermanstein tahun 2008, di mana berjudul Project Management for Business, Engineering and Technology, edisi ketiga, Butterworth Heinemann. Berikut paparan yang sudah saya sampaikan untuk sesi plan hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu. Saya tutup. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah hadir di dalam pertemuan hari ini, pertemuan tatap maya kita. Jadi untuk pertemuan hari ini nanti saya akan memberikan materi tentang project management. Nah, untuk project management sendiri apa saja sih nanti saya jelaskan secara mendetail dan nanti saya akan selingin untuk menyisipkan video. Jadi biar agar lebih interaktif dan mahasiswa juga tidak terlalu fokus ataupun tidak terlalu tekan. Kemudian nanti kalau jika sudah selesai saya tampilkan sesi video interaktif, nanti silakan mahasiswa bisa tanya jawab. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Baik. Paham mahasiswa semua? Suara saya jelas? Jelas Bu. Oke, baik. Saya izin share screen. Baik, share screen saya sudah muncul ya? Ya, sudah Ibu. Ya, baik. Jadi untuk materi hari ini itu tentang project management, kita nanti akan diskusi totalnya ada 4 SKS. Jadi perkenalkan saya dengan Bu Indri, walaupun kita pertemuannya tatap maya, tapi tidak menghambat kita untuk memberikan transfer ilmu. Kita lanjut langsung. Jadi untuk manajemen proyek sendiri, kalau kalian tahu itu, kalau menurut, mohon maaf. Oke.
Untuk manajemen proyek sendiri itu apa sih? Yaitu aplikasi dari pengetahuan, terus nanti di sana ada juga dibangun sebuah kemampuan, berupa tool juga, termasuk teknik untuk mengerjakan suatu kegiatan proyek di dalam mencapai kebutuhan proyek. Nah, untuk penjelasan dari manajemen proyek itu ada di buku referensi di PMU Guide edisi keempat pada tahun 2012. Lalu, apa saja sih manfaat ketika kita melakukan pembelajaran pengenalan manajemen proyek sendiri? Jadi di sini ada beberapa manfaat yang perlu kita ketahui. Yang pertama diantaranya adalah, pertama, kita bisa memiliki kontrol yang lebih baik, entah itu dari bidang finansialnya, waktu, ataupun sumber daya manusianya. Lalu manfaat yang kedua di mana hubungan. Jadi hubungannya itu bisa terjalin baik antara konsumen tersebut. Dan yang ketiga yaitu waktu development. Jadi waktu development ini adalah waktu ketika kita melaksanakan kegiatan project management tersebut agar lebih singkat. Kemudian ada lagi pastinya akan meminimalisir biaya. Jadi biaya itu bisa ditekan sehingga biaya lebih rendah. Lalu ada lagi manfaat lain yaitu kualitas yang lebih baik. Karena apa? Karena semuanya sudah terorganisasi sebelumnya. Terus pastinya akan berdampak kepada keuntungan dan produktivitasnya juga akan meningkat, dan koordinasi internal antara karyawan, orang-orang yang terlibat di dalam proses manajemen itu juga akan semakin lebih baik. Termasuk manfaat yang terakhir yaitu moral karyawan, jadi lebih baik. Nah, tadi kan sudah membahas tentang manajemen proyek. Untuk proyek sendiri itu apa sih artinya? Jadi kalau proyek itu sendiri, kalau menurut sama dengan buku referensi sebelumnya, yaitu usaha sementara. Jadi sementara, pasti nanti kalau memang ada, ketika proyek itu berjalan, jika ada perubahan, itu bisa menyesuaikan. Makanya di sini kenapa proyek sendiri itu dibilang usaha sementara yang dilakukan untuk membuat suatu produk, jasa, atau hasil yang spesifik. Nah, untuk proyek berhenti sendiri, bisa dikatakan berhenti apabila tujuan yang diinginkannya itu sudah tercapai, atau apabila proyek itu dihentikan ketika mungkin pas waktu pengerjaan ada kendala, sehingga entah itu kendala biaya ataupun banyak faktor ya, itu bisa juga dihentikan proyek tersebut. Sedangkan untuk skalanya, proyek itu dapat berskala besar maupun kecil, di mana disesuaikan juga apakah membutuhkan waktu lama ataupun singkat di dalam menyelesaikan proyek tersebut. Nah, di sini ada beberapa contoh proyek di bidang IT. Jadi karena kita basicnya orang IT dan mahasiswa-mahasiswa di sini kurang lebih juga sudah familiar ya dengan bidang IT. Kalau disangkut pautkan dengan manajemen proyek, apa sih contoh di bidang IT? Di sini saya sudah memberikan contoh. Yang pertama, ada sekelompok siswa membuat aplikasi smartphone dan menjualnya secara online. Itu bisa disebut sebagai proyek yang menghasilkan sebuah aplikasi ya, dan pastinya ada menghasilkan kayak gitu. Kemudian ada lagi yang kita tahu juga sekarang sudah dikembangkannya dan sudah bukan dikembangkan lagi, sudah diproduksi ya beberapa perusahaan besar di negara maju, mereka mengembangkan mobil tanpa pengemudi. Nah, itu juga salah satu proyek di bidang IT. Lalu ada lagi tim software development, di mana dia itu bisa menambahkan suatu fitur untuk aplikasi software internal di departemen finansialnya. Lalu yang terakhir adalah contoh proyek di bidang IT. Sepertinya, seperti halnya kayak suatu kampus, dia bisa meningkatkan infrastrukturnya untuk memberikan akses WiFi ke seluruh penjuru kampus. Jadi itu yang sudah saya sebutkan, beberapa contoh bidang IT, tidak menutup kemungkinan banyak bidang-bidang lain yang berhubungan dengan manajemen proyek, yang melibatkan manajemen proyek itu sendiri. Jadi setelah kita sudah tahu untuk pengertian dari proyeknya sendiri, manfaatnya kita harus mengenali atribut. Atribut di sini adalah kelengkapan ya. Jadi untuk atribut proyek yang diperlukan, pertama yaitu pastinya harus memiliki tujuan yang spesifik. Karena apa? Jika kita merencanakan sesuatu, kita sudah mempunyai tujuan, jadi kita ada kayak pedoman, kapan selesai, kapan target selesainya, apa yang harus dilakukan. Sementara di sini, ketika proyek sudah berjalan, bisa juga dilakukan perbaikan. Jadi tidak saklek seperti perencanaan di awal, asal pilihan untuk perubahan itu memang ada pilihan seperti kayak lebih menguntungkan pilihan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan apabila proyek itu sudah berjalan, ada perubahan yang perlu dilakukan. Karena itu proyek di sini disebut sementara. Lalu pastinya
di awal pasti harus dikembangkan dengan pengerjaan yang tekun, cermat, dan progresif. Karena yang namanya proyek itu biasanya kita bekerja tim, tidak individualis, jadi harus benar-benar terkoordinir. Kemudian membutuhkan sumber daya pastinya ya. Jadi proyek itu bisa selesai pasti ada sumber daya yang terlibat. Biasanya dari melibatkan banyak bidang, macam-macam bidang. Kemudian ada lagi memiliki konsumen primer dan sponsor untuk istilahnya memberikan suntikan dana agar proyek itu lebih cepat selesai dengan adanya konsumen primer dan sponsor itu sendiri. Oke, untuk batasan manajemen proyek sendiri, di sini ada 3 target. 3 target diantaranya, jadi ketiga-tiganya ini, baik itu ruang lingkup, waktu, biaya, itu harus terpenuhi. Karena itu, jika semuanya terpenuhi, maka manajemen proyek itu bisa dikatakan berhasil atau sukses. Makanya di sini diterangkan bahwa manajemen proyek yang sukses berarti berhasil memenuhi ketiga tujuan, yaitu tujuan dalam hal ruang lingkup, biaya, waktu, serta sponsor proyek itu sendiri. Terus stakeholder, ada lagi yang kita tahu pernah mungkin ini ya kata-kata stakeholder, tapi banyak yang nggak tahu apa sih stakeholder itu. Sebenarnya kalau untuk stakeholder sendiri itu kalau di dalam bidang manajemen proyek itu diartikan orang-orang yang terlibat. Siapa saja sih orang-orang yang terlibat di dalam proyek tersebut? Jadi orang-orang yang terlibat itu bisa terlibat secara langsung ataupun tidak. Nah, di sini saya sudah memberikan rincian stakeholder di dalam manajemen proyek itu apa saja. Yang pertama, pastinya kita melibatkan apa? Sponsor proyek. Lalu adanya proyek pasti harus ini ya, ada manajer proyeknya sendiri untuk mengontrol dan mengontrol berjalannya sebuah proyek itu sampai berhasil. Tim proyek, jadi namanya proyek bersifat ada skala besar atau kecil, jadi lebih diprioritaskan menggunakan membentuk sebuah tim. Lalu ada juga staf pendukung, kemudian konsumen pastinya, pengguna, dan kita juga pasti melibatkan supplier, lalu kompetitor. Jadi lawan dari proyek. Kompetitor itu juga sebagai stakeholder di dalam manajemen proyek. Tadi sudah dijelaskan semuanya tentang proyek ya. Jadi di sini menjelaskan tentang keberhasilan sebuah proyek. Gimana sih proyek itu bisa dianggap berhasil? Di sini saya sudah memberikan beberapa parameter untuk menentukan keberhasilan suatu proyek. Yang pertama, proyek pastinya memenuhi batasan ruang lingkup, biaya, dan waktu. 3 tadi ya. Kemudian yang kedua adalah proyek memuaskan konsumen dan sponsor. Dan yang ketiga, hasil proyek memenuhi tujuan utamanya, seperti menghasilkan atau menghemat sejumlah biaya, kemudian memberikan investasi yang bagus, atau membuat sponsor itu menjadi lebih puas terhadap kita. Jadi untuk keberhasilan proyeknya sendiri, ada orang-orang yang membantu di dalamnya. Siapa saja yang membantu di dalam keberhasilan suatu proyek? Di sini ada 5 poin mereka yang membantu keberhasilan suatu proyek, di mana diantaranya keterlibatan pengguna. Terus yang kedua yaitu tujuan bisnis yang jelas. Lalu mengoptimalkan ruang lingkup, kemudian pastinya memanfaatkan sumber daya yang berpengalaman, lalu keberhasilan yaitu alat dan infrastruktur yang memadai. Nah, tadi kan ada yang membahas tentang manajer proyek. Kalau kita tahu, pastinya kalau manajer proyek itu anggapannya kayak apa? Kayak ini ya, kepala tim gitu. Kalau kita tahu, untuk manajer proyek sendiri, pekerjaan manajer proyek itu banyak yang dilakukan. Di antaranya apa saja? Yang pertama pasti tanggung jawab dalam hal perencanaan. Lalu penjadwalan, koordinasi, dan kerjasama untuk mencapai target proyek. Karena apa? Karena sebagian 97% dari proyek yang sukses dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Karena apa? Itu kan akan mempengaruhi faktor kesuksesan lainnya. Jadi dengan banyaknya pengalaman, lebih banyak kemungkinan target dalam menjalankan manajemen proyek itu bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Sedangkan untuk manajer proyek sendiri itu ada beberapa kompetensi yang perlu dimiliki. Apa saja? Di sini ada 8 kompetensi yang harus dimiliki dan penting oleh seorang manajer proyek. Yang pertama, itu adalah kepemimpinan. Yang kedua, pastinya punya integritas, konsistensi, dan etika. Lalu yang ketiga, itu mampu membangun kepercayaan. Keempat,
kemampuan komunikasi verbal, jadi bisa dikomunikasikan apabila ada kekurangan ataupun yang perlu ditambahkan di dalam pekerjaan proyek. Mampu membangun tim apabila terjadi ada permasalahan, di situ dilakukan seperti meeting, bagaimana cara menyelesaikannya. Lalu ada manajemen konflik, terus pasti harus dia, seorang manajer proyek harus memiliki pemikiran kritis. Dan pastinya harus memiliki prioritas yang seimbang. Prioritas yang seimbang ini dalam arti seorang manajer proyek harus bisa mengetahui mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang bisa di skip atau dipending terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, di sini saya sudah memberikan video interaktif. Semoga dari video interaktif ini bisa lebih memberi pemahaman lebih jauh tentang pengenalan manajemen proyek itu sendiri. Izin saya buka videonya. Jadi sebenarnya jadi kita pasti yang bersifat temporary untuk membuat sebuah produk atau jasa yang bersifat unik. Di sini kategorinya temporary dan terutama bersifat unik. Jadi mungkin berbeda. Artinya proyek satu dan lain memiliki sifat yang berbeda. Kemudian temporary artinya sementara. Proyek ini pasti memiliki waktu awal dan waktu akhir. Dan juga kan batasannya. Kemudian resource atau sumber daya. Siapa ya pasti memiliki sumber daya, manusia, IT, software maupun hardware-nya. Kemudian ada customer sponsor. Customer sponsor ini adalah orang-orang yang biasanya membayar untuk pembuatan proyek tersebut. Kemudian yang pasti adalah proyek itu bersifat tidak pasti. Karena semua proyek itu bersifat unik, sehingga sangat sulit memprediksikan waktu dan biayanya. Nah, bahwa proyek ini juga memiliki batasan. Batasan itu ada 3. Yang pertama ada scope, cost, biaya, dan time atau waktu lama pengerjaan proyek. Ketiga komponen tersebut harus dipikirkan matang-matang untuk mencapai target. Nah, sebagai project manager yang baik, scope dan juga time ini kadang-kadang perlu dilakukan planning. Yaitu gimana sih cara aspek yang lain dapat ditingkatkan. Jika ingin meningkatkan time, maka harus menurunkan scope dan menaikkan biaya. Akan terjadi jika kita ingin menurunkan biaya, project manager yang baik seperti harus bisa memutuskan mana yang terbaik untuk proyeknya. Nah, ada komponen keempat itu menjadi situasi terus Engineer teknik ini sampai sifat sasaran dari proyek. Untuk konteks project management sendiri ada beberapa. Yang pertama adalah rencana strategis, ada portfolio, ada program, proyek, dan juga subproyek. Nah, mari kita bincang satu. Rencana strategis yaitu merupakan rencana dari organisasi perusahaan untuk meningkatkan perusahaannya. Dan rencana strategis ini dikembangkan menjadi beberapa portfolio untuk mendukung sasaran dari organisasi masing-masing. Nah, dari portfolio ini akan dibedakan menjadi program-program. Akan ada banyak program yang akan terdapat beberapa proyek yang kemudian akan bisa menjadi proyek-proyek tertentu. Sekian yang sudah diceritakan. Baik, begitu. Jadi materi yang sudah saya paparkan, termasuk video interaktif yang semoga bisa membantu kalian semua, para mahasiswa, agar lebih memahami tentang project management itu sendiri secara lebih mendetail. Jadi seperti yang sebelumnya saya sudah informasikan, ketika sudah selesai mengisi materi yang sudah saya paparkan, silakan saya buka sesi tanya-jawab bagi mahasiswa yang sekiranya ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan.
Silakan mahasiswa yang ingin bertanya. Ya, Ade Chandra, silakan. Salam kenal Ade Chandra. Ya, Bu. Baik, Bu. Silakan. Ini saya masih bingung, Bu, terkait seberapa penting jadwal dalam satu proyek itu. Oke, bagus pertanyaannya. Oke, makasih ya Ade Chandra. Baik, Bu. Oke. Jadi, seberapa penting ya peranan dan jadwal dalam suatu proyek itu? Itu sangat penting karena apa? Peranan jadwal dalam proyek itu sebagai pengatur. Pengatur apa saja? Yaitu pengatur tahapan proses manajemen proyek yang nantinya harus dilakukan dalam pembuatan proyek itu sendiri. Kemudian, kenapa sangat penting dari jadwal tersebut? Pastinya jadwal itu sangat penting karena dalam suatu proyek itu tanpa adanya penjadwalan dengan baik, nantinya proses-proses dalam proyek itu tidak akan berjalan dengan baik pula, sehingga akan menyebabkan banyak proyek tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Begitu, Ade Chandra. Ada yang menyanggah atau menambahkan? Silakan. Cukup jelas, Bu. Oke, terima kasih Ade Chandra. Silakan yang Bu, lain. terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Silakan, saya buka untuk sesi pertanyaan yang kedua bagi mahasiswa yang ingin. Siapakah? Sebentar, saya cek yang raise hand. Oke, Sindu. Setelah Sindu, silakan dilanjut Ari Cynthia ya. Baik, silakan Sindu. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama Sindu. Izin bertanya, Oke. mungkin sama saya belum mengerti di bagian itu, Bu. Mm-mm. Bagaimana sih pengertian dari ruang lingkup manajemen, Mm-mm. ruang lingkup untuk manajemen waktu proyek dan hasilnya yang dari variabel itu? Oke, baik, bagus sekali Sekian, Bu. Terima pertanyaannya. kasih. Terima kasih. Oke, saya izin menjawab. Pengertian lingkup, ruang lingkup ya, di sini artinya ruang lingkup manajemen waktu proyek dan apa sih yang nantinya akan dihasilkan. Jadi untuk manajemen waktunya sendiri, itu yang kita ketahui yaitu berupa tindakan atau proses perencanaan dan secara sadar nanti kita bisa melakukan kontrol atas jumlah waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu. Terutama nanti apa saja yang perlu dilakukan, yaitu untuk pastinya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen waktu proyek itu sendiri. Nah, untuk yang hasilnya, pertanyaan yang kedua, dari siapa tadi? Mohon maaf. Sindu, Bu. Ya, Sindu, untuk hasilnya atau deliverable-nya, berupa yaitu bagian dari proyek. Seperti contohnya ada perangkat keras atau perangkat lunak, itu salah satu contohnya yang dihasilkan di dalam ruang lingkup manajemen waktu proyek. Ada lagi dokumen perencanaan, itu juga sebagai salah satu contoh hasil. Lalu seperti kayak kita mengadakan meeting room dan hasilnya, hasil dari pertemuan meeting room itu bisa dijadikan sebuah hasil di dalam manajemen waktu proyek. Itu yang bisa saya sampaikan, Sindu. Ada ingin menambahkan? Silakan. Sudah. Baik, terima kasih Sindu pertanyaannya. Silakan lanjut. Dengan siapa tadi? Ari Cynthia ya? Silakan Ari Cynthia. Baik Bu, terima kasih atas Sama-sama. kesempatannya. Silakan. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita untuk menetapkan aktivitas dalam sebuah proyek? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Ari Cynthia. Saya izin menjawab. Jadi ada beberapa kriteria atau faktor di dalam kita menetapkan aktivitas dalam proyek. Yaitu pertama harus berdasarkan kita tahu dulu proyek apa yang akan dibuat. Jadi kita harus memfokuskan yang dibuat ya secara garis besarnya. Nah, dari secara garis besar itu nanti ada menampilkan berdasarkan seperti tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan proses manajemen proyek itu pasti nantinya akan didetailkan berupa bagaimana cara menginisiasi atau memulai di dalam proyek yang akan dibuat. Kemudian tahap berikutnya yaitu tahap planning. Bagaimana merencanakan ya, dari perencanaan mulai dari sumber dayanya, biayanya, termasuk waktu yang dibutuhkan, itu dilakukan di dalam tahap planning atau perencanaan. Kemudian yang ketiga, jika sudah tahap initiating, planning, and executing, dan planning, dilanjutkan dengan tahap eksekusi. Tahap eksekusi itu berarti otomatis kita melakukan tahap melakukan proyek itu sendiri. Lalu ada monitoring dan controlling, serta akhirnya selesai proyek itu dibuat. Baik, itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan Ari Cynthia. Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Baik Bu, terima kasih. Oke, ada yang lain yang ingin bertanya?
atau sudah cukup paham dengan materi yang sudah saya paparkan dan termasuk video yang saya tadi viewkan terhadap kalian. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kalian di dalam pertemuan mata kuliah hari ini tentang project management. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya izin menutup perkuliahan hari ini. Terima kasih. Saya ucap salam. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Jadi tadi sudah saya paparkan satu materi tentang project management terhadap mahasiswa. Jadi tadi saya sudah memberikan materi selama 4 SKS, yaitu berdurasi kurang lebih 160 menit. Dan di saat pemaparan tadi juga sudah ada sesi diskusi, termasuk tanya jawab terhadap mahasiswa. Dan tadi juga sudah saya menampilkan contoh salah satu video interaktif yang sekiranya mahasiswa itu agar lebih menarik kesannya ketika saat mendengarkan materi yang saat saya sampaikan. Baik, untuk selanjutnya saya menginginkan Bapak Ibu untuk memberikan saran dan masukan terhadap materi pembelajaran yang sudah saya sampaikan sebelumnya terhadap mahasiswa. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Ibu Indri. Selamat pagi. Ya, saya Suryani Ibu, perkenalkan. Ya, Ibu. Saya mengikuti perkuliahan Ibu pengajarannya dari awal sampai akhir Ibu ya. Jadi saya melihat kelas Ibu interaktif sekali. Jadi mahasiswa banyak yang nanya, sampai-sampai saya melihat, wah semua pada angkat tangan semua nih pengen nanya-nanya, sehingga reaksi Ibu juga selaku dosen cukup bagus, jadi memberikan tanggapan-tanggapan sehingga kelasnya itu seolah-olah hidup gitu Bu ya. Apalagi saya melihat pada saat diskusi dan case study yang Ibu berikan, jadi sangat-sangat tidak diam kelasnya Ibu ya. Sebetulnya sih nggak ada saran Bu ya, tapi hanya masukan sedikit aja karena semua seluruh kelas Ibu sangat enjoy. Saya duduk, saya menikmati sekali kelas Ibu. Jadi pemaparan dan penyampaian materi juga bisa dengan mudah ditangkap. Mungkin saran saya Ibu, sekarang kan mahasiswa kita udah generasinya udah bukan X ya, sudah Y ya, mungkin sudah next ke YY gitu ya Bu ya. Jadi artinya mereka sudah bukan textbook lagi. Mereka sudah tidak ada yang mau buka buku begitu Bu ya. Jadi mereka hanya dikasih pembelajaran secara visual, mereka nangkep langsung. Gitu. Jadi mungkin saran saya, mungkin Ibu dalam pembelajaran lebih memberikan mereka video-video interaktif ataupun dengan animasi untuk menarik minat mereka juga. Itu mungkin sarana dan tools yang bisa Ibu pakai untuk menangkap minat fokus mereka di bidang mata kuliah Ibu. Jadi secara umum sih sudah interaktif banget Ibu kelasnya. Jadi sedikit aja itu saran saya. Terima kasih Ibu Indri, sukses sekali untuk kelas-kelas berikutnya. Selamat pagi. Oke, terima kasih Ibu Suryani untuk masukannya. Jadi nanti saya ke depannya akan memperbanyak referensi lagi, memberikan video-video interaktif kepada mahasiswa agar mahasiswa lebih antusias saat saya memaparkan materi untuk next pertemuan berikutnya. Terima kasih Ibu Suryani. Baik, untuk lainnya silakan mohon saran dan masukannya. Selamat pagi Bu Indri. Selamat pagi. Nah, tadi saya mengikuti. Mohon maaf Bapak Agus, minta tolong suaranya bisa dibesarkan. Bu, suara saya masuk ini. Nah, tadi selama saya mengikuti kelasnya Ibu, saya lihat dari pemaparan yang Ibu berikan sudah jelas, sangat mudah kayaknya dimengerti oleh mahasiswanya. Kemudian terjadi proses interaktif, mahasiswanya sangat aktif sekali, bertanya seperti itu. Tapi saya juga memberikan saran itu mungkin Ibu bisa memberikan contoh proyek-proyek real yang khususnya untuk di bidang IT-nya. Contoh untuk proyek pengerjaan aplikasi untuk studi kasus di akademis atau di perusahaan-perusahaan industri seperti itu, Bu. Ini itu aja sih Bu dari saya Bu. Sisanya sudah bagus semua sih Bu dari sisi pemaparan dan penyampaian materinya. Terima kasih Pak Komang Agus untuk saran dalam pemberian contoh-contoh bidang proyek TI-nya itu sangat membangun bagi saya. Jadi tadi memang tidak begitu banyak yang sudah saya sampaikan untuk contoh-contoh bidang IT. Nanti saya akan sampaikan untuk next pertemuan berikutnya dengan memberikan beberapa contoh bidang real di dalam bidang IT. Terima kasih Pak Komang Agus. Baik, Bapak Ibu, terima kasih untuk penilaian observasi dari hasil mengajar saya untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Selamat pagi. Om Santi 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 Om.